Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini saya mau coba langsung integrasi antara Unity dengan Vuforia ya. Kita coba dulu share screen dan ini Unity-nya sudah saya bikin project kosong dengan Unity versi mana ya? About Unity 2022.3. Nah, jadi ini dibuat Unity project kosong Unity 2022.3.11 kalau yang di sini ya. Terus selanjutnya kita perlu ke website Vuforia developer.vuforia.com. Anda login dulu. Nanti di sini ada Vuforia Engine 10.18. Download yang ini 10.18.4. Kalau di download nanti tinggal di drag ke sini. Kita coba drag dulu. Add Vuforia Chest, oke. Import. Ini biasanya agak lama sih. Dua kali impor kayaknya. Oh, you like to update. Oh, ini mau diupdate. Oke lah, update aja lah. Kita pastikan dia terupdate. Ya, belum beres. Ternyata masih ada lagi. Registering package. Oke. Kalau pakai laptop saya 43 detik. Hampir semenit nih kayaknya. Lama juga ya. Information. Oke, ini sudah beres ya. Mudah-mudahan. Coba kita cek. Migration Vuforia, ini udah dari source. Berarti kalau terinstall Vuforia harusnya di sini ada Vuforia nih. Di game aja ada Vuforia Engine. Nah, Vuforia Engine. Kita pertama masukin AR Vuforia. Nah, di sini ada in order to use Vuforia you need to agree term below. Accept lah. Oke. Karena kita mau bikin aplikasi dengan AR untuk mobile berarti kamera yang dipakai khusus yang dipakai di sini adalah AR kamera, yang main kamera di delete aja. Nah, sudah beres, tapi ini belum selesai teman-teman. Karena seingat saya harusnya ada namanya nih. Open Vuforia Engine Configuration. Jadi di AR kamera ada namanya Open Vuforia Engine. Nah, di sini ada namanya, ini bisa diblokir nggak ya? Oh, ini ada namanya add license. Add license. Nah, app license-nya di sini ini harus di-copy. Soalnya kalau tidak pakai license, nanti ada kayak apa? Garis-garis gitu biasanya.
Kok nggak mau? Apa? Oh, malah hitam ya, nggak kelihatan. Kalau belum pakai license berarti dia nggak jalan si kameranya. Dia harus pakai license dulu. Mana tadi license ini? License-nya ngambil dari website. Di mana? Di developer Varia berapa develop iya di sini kok dia nggak mau develop dashboard di license manager nih kan pernah bikin license ini pertama nih pilih yang mana aja sih bebas tinggal bikin ini license gratis ya copy nah gini terus paste di sini kenapa diklik pasti nah udah harusnya sih jalan tinggal butuh license doang iya apa ini woi 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 ada kepencet open library article Duh, oke kok gagal oh iya ya gagal karena saya lagi ngezoom saya matiin dulu nih ya nah coba nah kayak gini baru benar berarti kalau udah sampai sini tandanya Anda sudah berhasil menghubungkan Unity dengan Vuforia itu dulu nanti kita akan fokus untuk bikin markernya jadi targetnya satu-satu ya jadi udah berhasil bikin akun Vuforia udah berhasil gabungin udah berhasil download Unity yang 2022 udah berhasil gabungin Unity sama Vuforia sampai sini ini udah langkah yang cukup apa ya cukup bagus lah untuk di Vuforia-nya karena kesannya emang agak gampang. Nah, mungkin sedikit tambahan ya setelah nambahin Vuforia karena nanti kita akan ini ngilanginnya gimana sih? Wih, hilang wih. Pakai navigation. Mana yang ngilanginnya ya? Oke lah, nanti aja lah ya. Nah, langkah selanjutnya ini juga agak penting adalah karena kita akan menggunakan mobile, aplikasi kita akan jadi mobile sehingga paradigma, paradigma. Jadi cara cara nyusun aplikasi di Unity-nya harus mengikuti kaidah mobile gitu. Ini coba saya save dulu ya. Maksudnya gini. AL mobile. Jadi terutama yang bermasalah biasanya kalau dari tahun-tahun lalu adalah ketika kita membuat aplikasi Unity untuk mobile, tapi pola pikirnya masih untuk PC. Nah, jadi ini masalah. Contoh yang sederhana adalah ini ya, UI Canvas. Oke, ini Canvas. Standar semua, biasanya kalau kita bikin pasang user interface kan di Canvas ya. Terus kita bikin button misalnya. Button, saya simpan button di sebelah kiri misalnya. Jangan sebelah kanan lah. Gini ya. Ini kalau kita play, ini mungkin saya jangan pakai kamera itu ya, kamera biasa aja. Oke lah. Pada saat kita bikin aplikasi, lah hilang. Kenapa itu? Gak usah. Sebentar, ini kayaknya mesti di delete. Nah ini.
Bener nggak? Could not pause. Kenapa nge-pause ya? Oh, Vuforia. Sebentar. Saya nyusun dulu lah. Nggak ngerti nih kenapa ada. Coba. Iya, kenapa ya? Game objek, ini like sampai. Oh, ini udah Vuforia, korut ini nyala terus. Wah, bahaya ini. Ini ada yang aneh sih. Cold not pause. Oke, ntar nanti saya coba cari dulu ya. Ini soalnya harusnya kalau scene-nya bukan Vuforia, harusnya Vuforianya nggak hidup. Ini scene-nya bukan Vuforia, tapi dia hidup. Atau jangan-jangan gara-gara saya pakai kamera, masa iya? Oh iya bener. Jadi dia maksa nge-override kamera. Ya udahlah, nggak apa-apa. Berarti saya nggak usah pakai kamera kalau gitu. Oke, tadi sampai mana? Oh, saya mati dulu kameranya ya. Ini kanvas, UI kanvas, kemudian UI button. Nah kayak gini. Kalau saya play ya ini kan nggak masalah karena Anda pakainya di PC. Kita ngedevelopnya di PC, jadi sekilas nggak masalah. Tapi karena nanti Anda akan membuat aplikasinya di mobile, Anda harus pastikan si aplikasi ini memang bisa berapa namanya, beradaptasi dengan berbagai resolusi monitor. Kalau ini saya gedein, ini udah ada yang salah teman-teman. Coba Anda perhatikan dengan tadi waktu kecil ya. Posisi buttonnya, ini kan ada di pojok kanan atas nih. Kalau Anda bayangin ini adalah satu apa tuh satu layar handphone. Ketika digedein, ininya jadi di bawah. Ketika kemudian ininya saya kecilin, asumsinya ini layar handphone yang lebih kecil, maka tombolnya segini. Ini akan jadi masalah karena user interface yang Anda susun di Unity pada saat dipasang di handphone jadinya nggak terbaca, jadinya malah error gitu. Jadi ini kenapa bikin aplikasi Unity di mobile itu lebih susah dan memang disarankan mulai dari bikin aplikasi PC dulu. Karena bikin mobile itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang bagaimana membuat user interface bisa scalable dengan layoutnya. Ini kalau pernah belajar Android Studio harusnya lebih gampang karena udah apa tuh kalau di Android Studio sudah fix ya si layoutnya tuh udah apa istilahnya responsif. Nah, coba kita buka dulu ya. Gimana caranya kita bikin responsif di Unity? Yang pertama, untuk bisa bikin responsif di Unity, kita harus bikin kanvasnya responsif dulu. Kanvas di Unity biasanya ada komponen kanvas scalar. Ini biasanya constant pixel size. Ini kita ganti jadi scale with screen size. Kasih apa tuh resolusi monitor Anda. Match 0,5. Nah kayak gini. Ini standarnya adalah ini ya. Jadi 1366 768 ini layar monitor saya. Kemudian match 0,5 jadi dia akan fokus di tengah. Kemudian di bagian sini di bagian game ada namanya free aspect. Nah, free aspectnya kita ganti juga. Jadi 1366 768 sama. Jadi si kanvas bentuknya dia sama dengan apa tuh? Dengan layar monitor yang di display juga sama. Sehingga kalau Anda lihat di sini saya kecilin, saya gedein ya kira-kira posisinya sama-sama lah ya.
Jadi Anda udah bisa, apa tuh, sesuai dengan, eee, posisinya sesuai dengan yang Anda susun di laptop, ataupun nanti pada saat di-deploy ke PC ke mobile nggak terlalu beda. Dan nanti harus juga di-set, eee, mesti dicoba layout-nya menggunakan beberapa resolusi di sini. Contohnya misalnya saya coba pasang ya ini, button-nya saya pindahin ke sini. Harapannya kan selalu di sini ya. Jadi kalau misalkan saya ganti resolusi misalkan ke yang lebih gede, tetap di sini. Terus misalkan di yang lebih kecil mana ya? Ini misal. Oh ini gagal nih, berarti ini nggak bisa. Jangan yang ini dong, yang kecil mana? Ini nih nih. Nah ini. Jadi ini, pastikan layout Anda apa namanya, diuji dulu dengan berbagai resolusi untuk memastikan ini posisinya tetap. Supaya, semakin yakin, tembak pakai paku di sebelah sini pojok kanan atas ya. Kalau mau ngambil bikin button di pojok kanan atas. Kalau misalkan mau button-nya, selalu muncul di bagian mana, duplikat, selalu muncul di, sini misalnya. Set, nah di sinilah atau di sinilah ya, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah. Berarti paku di pojok kiri bawah. Kalau sudah nanti silakan dites, dites di apa tuh, layarnya silakan di gini-gini. Kalau dia posisinya tetap, tidak berubah berarti, layout-nya sudah benar. Jadi Anda sudah berhasil membuat sebuah layout untuk mobile yang, posisinya tetap sesuai dengan ukuran layar. Terus yang kedua, untuk di Unity karena nanti kita akan menggunakan, banyak sekali komponen-komponen untuk, apa ya, touch-nya mobile ya. Jadi yang harus tahu juga adalah komponen, scroll view. UI mana UI scroll view. Nah ini. Ini yang mungkin jarang tahu, waktu dibikin aplikasi di PC karena emang nggak dipakai. Scroll view fungsinya adalah untuk membuat tampilan seperti, apa ya, seperti scroll. Kalau misalkan saya jangan gini, nanti nggak kerasa. Scroll view punya namanya komponen konten. Ya di sini teman-teman bisa lihat, bentuknya kalau yang viewport sekotak ini ya, sekotak besar. Kalau yang konten sekecil ini bisa kita gedein, panjangin ke bawah. Saya coba bikin beginilah. Nah jadi, teman-teman ngebayangin berarti si, apa tuh, si kontennya itu sebesar kotak yang ini. Sementara viewportnya cuman sekotak yang ini. Artinya kotak ini bisa di-scroll sampai ke bawah. Jadi kalau saya bikin sebuah button, nah buttonnya misalnya gede ya. Saya simpan di bawah, saya kunci di paku sini. Kemudian saya play. Sebenarnya di dalam konten ini ada buttonnya. Cuman untuk bisa ngelihat button, kita harus scroll ke atas. Nah, kayak gini. Jadi ini bentuk ini udah kayak apa ya? Kalau pakai mouse udah kayak scrollnya di elemennya inilah, elemennya handphone. Kalau suka pakai WhatsApp begini ceritanya. Nah, jadi ini saya katasin aja ya. Biasanya untuk konten-konten yang ada viewportnya biasanya kalau di handphone itu ke samping, ke bawah kayak gini nih. Nah, ini saya bikin mungkin pernah lihat lah ya, button chat. Nah, gini. Kemudian di bagian sininya, di bagian scroll view biasanya dihilangin yang horizontal. Horizontalnya dihilangin. Kemudian horizontal yang ini nih, permanen. Nah, jadi nggak ada. Jadi
si aplikasinya cuman bisa nge-scroll ke atas. Ini mirip-mirip, fitur HP lah. Jadi nggak bisa ini cuma ke atas doang, sret gitu. Terus biasanya karena di handphone itu, default-nya adalah pakai jempol ngedrag-nya, jadi biasanya si scroll bar ini tuh nggak ada. Nah ini, scroll bar ini sayangnya nggak boleh dihilangin, karena kalau dihilangin nanti fungsinya juga hilang. Jadi saya biasanya scroll bar ini diumpetin aja warnanya. Mana ya, scroll bar vertikal. Nah, ini kan ada color nih, alpanya dihilangin, kemudian handle-nya juga dihilangin. Jadi secara fungsi dia tetap ada, cuman secara visual dia nggak ada karena alpanya 0. Nah, jadi gini. Terus biasanya juga kalau ada beberapa layout, terutama di Android Studio yang layoutnya itu statis gitu. Jadi memang apa ya, udah fix gitu. Nggak, kalau ini kan kalau Unity agak bebas ya. Kita mau gini kan enaknya nih. Nah, tapi di Android Studio biasanya memang dibatasi, tidak boleh terlalu bebas naruh elemen supaya tetap bisa responsif. Nah, kita kalau pengen bikin kayak gitu bisa juga. Enaknya di sini biasanya saya pakai yang agak kaku itu namanya grid layout. Grid grid layout group. Nah, biasanya gini. Jadi kalau misalkan ini saya kasih UI button. Nah, ini kan udah susah tuh, saya udah nggak bisa geser-geser si buttonnya, udah dikunci. Cuman bisa diatur pakai ini. Misalnya cell size saya kasih 500, 600 lah. Kelebihan. 550 gitu ya. Terus ininya upper center ke atas. Dan ini kalau udah jadi begini, tinggal diduplikat aja. Duplikat, duplikat, duplikat. Nah, ini otomatis dia jadi kayak apa ya? Kayak button yang udah siap untuk dikasih fungsi. Kasih fungsi ya kayak gini lah. Jadi nanti ngaturnya di mana. Nah ini nih, spasi X, spasi Y lah, 5. Terus ini kalau mau dihilangin bagian viewport, ini viewportnya kan ada ini ya. Viewport di konten kayaknya. Bener nih viewport. Oh, di scroll view. Oh, ini nih. Nah, ininya bagian scroll view-nya. Bisa disesuaikan warnanya. Nah, jadi dengan cara ini teman-teman udah bisa bikin salah satu fitur pembuatan aplikasi di Android biasanya yang kaitannya dengan scroll dan scroll view dan drag drag and drop, elastis, namanya elastis. Jadi kalau di drag tuh kayak ting gitu, ada elastisnya. Ini standarnya pakai scroll view dan nanti sisanya gimana masukin script ke sini sama kayak yang dulu. Ya jadi saya belum tahu sebenarnya nanti fungsi ini bisa dipakai apa di bagian AR, cuma karena sekalian ngejelasin AR itu sekalian ngejelasin teknik kanvas untuk aplikasi mobile dan juga teknik fitur-fitur Unity yang bisa dikonversi untuk pembuatan aplikasi mobile. Jadi sekalian saya kasih tahu ini. Oke, kira-kira itu dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Nanti di video selanjutnya kita akan mulai bahas tentang bagaimana memasangkan target objek atau model ke dalam target markernya Vuforia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya stop recording.